Tutorial pengerjaan skripsi kuantitatif. Di awal, teman-teman bakal masuk ke mantra riset seperti ini. Di sini ada bagian skripsi. Untuk pengerjaan skripsi, pilih aja yang skripsi ini, guys. Kita buka aja. Untuk bagian judul penelitian, jika teman-teman sudah mempunyai judul penelitiannya, kalian masukkan aja di sini. Tapi kalau belum punya, di sini ada belum punya judul. Kita klik aja belum punya judul. Nah, untuk bagian topik umumnya, teman-teman misalkan kita masukkan pengaruh pola tidur terhadap kesehatan. Di sini kita bisa menentukan jenis penelitiannya terlebih dahulu. Kemudian ada metode penelitiannya. Di sini kita penelitiannya kuantitatif. Ada jumlah variabel bebasnya. Variabel X-nya teman-teman tentukan. Mau meneliti satu variabel, dua variabel, tiga variabel X, ataupun 4 variabel X. Untuk bidang ilmunya di sini kalian tentukan aja ya, kesehatan. Lokasi penelitiannya misalkan di Universitas Muhammadiyah Bandung. Kita generate 10 judul. Nah, jika teman-teman sudah menemukan judulnya, pengaruh durasi tidur dan kualitas tidur terhadap indeks massa tubuh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung. Kita pakai judul ini, klik aja. Nah, nanti kita langsung masuk ke bagian buat proyek skripsi dan judulnya sudah terisi. Selanjutnya, kita tentukan jenis penelitiannya, skripsi, metodenya kita tentukan sesuaikan dengan judul skripsi yang teman-teman miliki. Ini kuantitatif dan tahap pengerjaannya di sini kita bisa mengerjakan proposal terlebih dahulu, bab 1 sampai 3, atau jika kalian sudah mempunyai data yang lengkap, langsung aja skripsi penuh. Kemudian teman-teman kita masukkan logo kampusnya. Nah, misalkan logo kampusnya ini ya. Nah, logo kampusnya sudah masuk. Jika teman-teman sudah mempunyai pedoman kampus, buku pedoman kampus yang berbentuk file PDF ataupun doc, bisa juga teman-teman masukkan ke sini. Oke? Jika tidak, kita bisa nge-skip ya. Kita bisa skip bagian pedoman kampus. Di sini ada custom bab. Teman-teman bisa isi setiap babnya. Contohnya kalian mau mengcustom bagian bab 1, kita klik aja bagian bab 1 ini. Teman-teman mau mengurangi subbab yang sudah ada di sini ataupun mau menambahkan subbab yang ada di sini, itu juga bisa. Untuk mengurangi atau menghapusnya, kalian bisa klik aja hapus subbab yang ini. Hapus subbab. Untuk menambahkan subbab, tinggal diklik tambah subbab. Tambahin aja subbabnya apa yang mau ditambah. Atau teman-teman juga bisa menambahkan sub-subbab. Di rumusan masalah misalkan kalian mau menambahkan sub-subbab, tinggal diklik aja tambah sub-subbab. Nanti tentukan sub-subbabnya apa. Begitupun di bagian bab 2, di sini teman-teman bisa mengcustom juga isi setiap subbabnya. Di landasan teori teman-teman bisa menambahkan sub-subbab, begitupun di subbab yang lainnya. Begitupun seterusnya. Nah, jika tidak mau mengcustom, kita tinggal off-kan aja custom bab ini. Next, di bagian ini teman-teman ada data awal penelitian. Jika kalian sudah melakukan observasi awal, kalian bisa memasukkan dalam bentuk teks di sini ataupun bisa kalian memasukkannya dalam bentuk file. Atau misalkan teman-teman sudah mempunyai project yang sudah kalian kerjakan, pengen membuat project tersebut dijadikan sebagai skripsi, itu juga bisa. Upload aja projectnya di sini. Untuk data fenomena yang ada di internet, yang bisa kita cari di internet, itu juga nanti bisa dicarikan dengan mengaktifkan ini. Cari data fenomena di internet. Atau teman-teman mau menonaktifkannya juga bisa. Jika kalian sudah mempunyai data yang sudah kalian pegang. Selanjutnya di bagian ini ada pengaturan sitasi. Teman-teman bisa menyortir tahun jurnalnya. Untuk jurnal 5 tahun terakhir, teman-teman bisa pilih tahun 2022. Jadi nanti jurnalnya yang kita pakai, yang kita gunakan itu tahun 2022, 2023 sampai 2026. Begitupun jika teman-teman mau menggunakan jurnal yang tahun 10 tahun terakhir juga bisa. Nah, kita pilih aja 2022. Untuk referensinya itu juga kalian bisa menentukan referensinya mau full jurnal bahasa Indonesia bisa, mau jurnal full internasional juga bisa, atau mau campur juga bisa. Kalian tentukan dulu di awal. Untuk gaya sitasinya juga sama, kalian tentukan dulu di awal. Jangan sampai terlewat ya. Untuk gaya sitasinya, untuk body note itu pilih yang APA 7. Jika kalian menggunakan footnote,
pilih yang Chicago full note. Ini ada dalam kurung footnote. Nah, ini harus kalian setting dulu di awal. Jika sudah, teman-teman, kita bisa memilih sumber referensinya juga. Kalian bisa memilih sumber referensi yang umum, jurnal umum, mau yang terindeks Sinta ataupun tidak, atau kalian bisa memilih yang terindeks Sinta ataupun yang terindeks Scopus. Itu kalian aktifkan saja jika mau memunculkan jurnal yang terindeks Sinta ataupun jurnal yang terindeks Scopus. Selanjutnya teman-teman bisa lanjut genre skripsi. Cuma teman-teman, sebelum kalian melanjutkan genre skripsi, kalian harus ngecek dulu ya. Kalian harus teliti dulu, takutnya ada yang salah di bagian jenis penelitiannya, judulnya, metodenya, dan seterusnya. Kalian cek ulang ya, cross check ulang, karena ini bisa memakan kredit kalian. Kita langsung aja lanjut generate skripsi. Kalian bisa periksa dulu sebelum generate. Di sini ada periksa judul, periksa jenis penelitiannya, metodenya, tahap pengerjaannya, gaya citasinya, bahasa tulisannya juga bisa ya. Nah, ini bahasa tulisannya juga kalian bisa atur bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun yang lainnya. Struktur babnya juga kalian bisa cek dulu. Intinya kalian pastikan dulu settingan yang ada di sini semuanya sudah benar. Jangan sampai kalian mengulang lagi membuat dari awal. Jika sudah kalian cross check dan benar semuanya, kita langsung generate skripsinya. Untuk teman-teman yang menggunakan citasi footnote, jangan dulu langsung mengubah citasinya dengan membuat lagi dari awal, karena yang dimunculkan di draft ini itu pasti semuanya body note. Tapi setelah teman-teman unduh proposalnya dalam versi Word, kalian yang memilih footnote itu bakal jadi teman-teman footnote-nya. Jadi yang dimunculkan di sini itu body note pasti. Nah, sekarang ini bagian bab 1 kita sudah selesai. Teman-teman bisa ngecek di bagian latar belakang masalahnya apakah sudah tersitasi semuanya atau belum. Kita cek aja. Kalau misalkan ada paragraf-paragraf yang belum tersitasi dan teman-teman mau menambahkan citasinya, di sini kita bisa tambah citasi. Diklik aja tambah citasi. Kita pilih subbab yang ingin ditambah citasi. Ini bagian latar belakang. Kita klik aja periksa dan tanam. Di paragraf ini yang tadinya tidak ada citasi menjadi ada citasi seperti ini. Untuk mendownload referensinya jika teman-teman butuh, kita bisa mengklik citasi yang ada, lihat bukti kutipan, buka artikel asli. Di sini ada PDF. Teman-teman tinggal buka aja PDF dan download jurnalnya. Sekarang jurnalnya sudah tersimpan. Jika ada satu jurnal yang tidak bisa dibuka PDF-nya, sedangkan teman-teman sangat membutuhkan PDF dari jurnalnya, teman-teman bisa menggunakan fitur cari referensi alternatif. Diklik aja cari referensi alternatif. Di sini ada saran referensi pengganti. Ganti dengan ini, nanti bakal terganti referensinya menjadi jurnal yang baru. Teman-teman bisa klik aja dan buka artikel asli lagi. Kalian cek lagi, jika jurnalnya sudah bisa terbuka dan PDF-nya bisa dibuka dan di-download. Ini bagian latar belakang masalahnya ada semuanya. Cuma nanti ada bagian-bagian yang harus kalian edit lagi setelah kalian mendownload ya. Nah, ini juga sebenarnya bisa kalian edit sendiri. Nah, kalau ada kata-kata yang tidak diperlukan seperti ini, sumber yang ini ya, teman-teman bisa hapus saja. Kalian hapus saja. Nah, ini udah terhapus, nanti bakal langsung tersimpan. Nah, perubahan tersimpan. Jadi teman-teman mau merubah langsung di sini juga bisa. Mau merubah di nanti di format Word-nya juga bisa. Oke, di sini ada identifikasi masalah, rumusan masalah udah ada semuanya. Kalian cek aja semuanya. Kalau ada beberapa hal yang mau direvisi, kalian juga bisa merevisinya di bagian lab revisi. Sekarang kita lanjut ke bagian bab 2. Untuk mengerjakan bab 2 ini, teman-teman klik bab 2. Kalian bisa biarkan AI menyusunkan kerangka berpikir, atau teman-teman mau gambar sendiri bagannya juga bisa. Di sini ada susun cepat, gambar sendiri, dan unggah gambar. Gua jelasin satu-satu. Yang pertama ada susun cepat. Untuk susun cepat ada bentuk hubungannya X ke Y, ada moderasi, ada pilihan mediasi atau intervening, dan alur bertahap. Ini untuk yang kualitatif. Nah, ini kita atur aja X ke Y. Variabel bebas X-nya apa kalian masukkan. Variabel X2-nya apa kalian masukkan. Jika variabel X-nya ada 3, tinggal tambah kotak aja. Variabel Y-nya kalian tentukan. Jika sudah, bubuhkan ke proyek penelitian. Nanti bakal muncul gambar kerangka berpikirnya di sini. Untuk gambar sendiri, kalian bisa custom sendiri
di gambarnya. Kalian bisa menentukan kotaknya, panah, tebal, ketebalan dari kotaknya, atau sarankan AI untuk membuatkannya juga bisa. Setelah AI menyarankan seperti ini, teman-teman bisa mengeditnya juga. Ditentukan aja dengan kebutuhan teman-teman. Atau kalian juga bisa tiru dari contoh. Jika teman-teman sudah mempunyai contoh dari cuttingnya atau dari dosen pembimbingnya juga bisa diupload ke sini. Nah, sekarang kita langsung aja biarkan AI menyusunkan. Jadi untuk kerangka berpikirnya dibuatkan langsung oleh si mantra riset ini. Nah, jika bab 2-nya sudah selesai, teman-teman bisa cek dulu referensi-referensi yang tersedia. Jika ada beberapa paragraf yang tidak ada referensinya, kalian bisa tambah citasi di bagian ini. Pilih subbab yang ingin ditambah citasi, misalkan di bagian landasan teori, periksa, dan tanam. Tapi jika referensi-referensinya sudah lengkap, tidak usah ya teman-teman. Di bagian landasan teori sudah ada, bagian kerangka teori ada, gambar kerangka teori juga sudah dibuat. Ini ada hubungan antar variabel, dan di bagian penelitian terdahulu kalian sudah mendapatkan tabel penelitian terdahulunya. Jika teman-teman mau merevisi di bagian gap, karena ini gapnya, penjelasan gapnya itu terlalu sedikit menurut saya. Untuk merevisi di bagian gapnya, teman-teman bisa masuk ke lab revisi, pilih subbab yang ingin direvisi, pilih penelitian terdahulu, di bagian instruksi revisi ketik aja perkaya gapnya, terapkan. Jika sudah, kita bisa lihat di bagian gapnya sekarang penjelasannya jadi semakin banyak. Jika teman-teman masih merasa gapnya masih kurang, tinggal ulangi aja perkaya gapnya. Ini bab 2-nya sudah selesai semuanya. Jika sudah, teman-teman bisa melanjut ke bab 3 metodologi. Kita klik aja metodologi bab 3 untuk jumlah populasinya. Jika teman-teman sudah mengetahui jumlah populasinya, kita isi aja. Misalkan populasinya itu ada 1000 mahasiswa. Jika sudah, tinggal di generate bab 3. Jika teman-teman tidak mengetahui jumlah populasinya, tinggal dicentang aja bagian ini. Centang aja bagian populasi tidak diketahui, hitung sampai dengan rumus Lemshow. Jika ada, isi aja populasinya. Jenis atau desain penelitiannya, teman-teman bisa sarankan AI, otomatis nanti dia akan membuatkan sesuai judul. Jika teman-teman mau menggunakan yang lain, jenis dan penelitian yang lain, kalian juga bisa mengisinya secara manual di sini. Tinggal pilih aja, sesuaikan aja. Untuk alat olah datanya, teman-teman juga bisa memilih alat olah datanya itu SPSS, Smart PLS, ataupun yang lainnya. Untuk kuantitatif, judul kita ini cukup menggunakan SPSS. Jika sudah, kita generate bab 3 metodologi. Untuk bagian bab 3 metodologinya sudah selesai. Teman-teman bisa cek dulu, bisa cek citasinya. Jika ada citasi yang kurang, bisa ditambah lagi seperti tadi. Jika ada yang mau direvisi juga kalian bisa masuk ke lab revisi lagi. Kita cek ya. Oke, teknik pengumpulan data. Teman-teman baca lagi ya. Jika rumusnya tidak terbaca seperti ini, teman-teman bisa masuk ke lab revisi, pilih teknik analisis data, kita masukkan instruksinya seperti ini. Rumusnya tidak terbaca, tolong perbaiki. Kita terapkan. Ini sudah selesai. Teman-teman bisa cek lagi bagian analisis datanya. Nah, sekarang rumus-rumus yang ada di analisis data sudah benar dan sudah bisa terbaca. Tidak seperti tadi. Bab 1 dan bab 3 sudah selesai. Dan teman-teman juga sudah dibuatkan bagian lampirannya. Ini mencakup kisi-kisi penelitian dan ada pernyataan kuesionernya. Jika sudah selesai proposalnya, teman-teman mau melanjutkan ke bagian bab 4 dan bab 5, kita klik aja yang ini. Buka bab 4 dan 5. Bab 4 dan bab 5-nya siap dikerjakan. Sebelum teman-teman mengerjakan bab 4 ini, kalian harus menyiapkan terlebih dahulu hasil olah datanya. Jika teman-teman sudah mempunyai hasil olah datanya, kalian bisa memasukkan file hasil olah datanya di sini. Jika kalian belum melakukan olah data dan belum mempunyai hasil olah datanya, kita bisa menggunakan fitur olah data yang ada di sini. Kita masuk ke olah data. Di sini ada olah data SPSS. Untuk data primer, kalian pilih yang ini. Untuk data sekunder, kalian pilih yang ini. Judul kita itu menggunakan data primer. Jika teman-teman sudah mempunyai file Excel tabulasi datanya, bisa langsung memasukkannya di sini. Untuk membuat file data mentah ini,
kalian bisa mendownload template kosong yang ada di sini. Kita download aja. Kalian tentukan variabel X-nya berapa. Yang kita tadi variabel X-nya ada 2. Pernyataan kuesioner yang variabel X-nya berapa. Pernyataan kuesioner variabel Y-nya berapa. Sesuaikan dan jumlah respondennya ada berapa. Jika sudah, teman-teman tinggal unduh template Excel ini. Setelah kalian mendownload template Excel-nya, di sini ada X1.1, artinya adalah pertanyaan atau pernyataan variabel X1 nomor soal ke-1. Seterusnya sampai X1.10. Begitupun dengan X2.1, itu pernyataan atau pertanyaan variabel X2 soal yang ke-1 dan seterusnya. Dan untuk nomor yang ada di sini, itu jumlah dari responden kita. Teman-teman, isi aja ini sesuai dengan jawaban kuesioner yang sudah kalian sebarkan. Jika kalian sudah mengisi template Excel ini dari jawaban kuesioner yang sudah kalian sebarkan, kita bisa lanjut ke bagian ini. Kita bisa lanjut memasukkannya ke file data mentah ini. Kita masukkan isi judul penelitian kalian, kemudian unggah dan petakan variabel. Jika sudah terpetakan variabelnya seperti ini, kalian lanjut jalankan analisis. Ini hasil analisis SPSS-nya sudah muncul. Tabel hasil statistik deskriptif dan yang lainnya sudah ada. Jika sudah ada hasil olah datanya, teman-teman masuk ke bagian pilih proyek kuantitatif. Pilih proyek kalian. Jadikan data bab 4. Nanti teman-teman balik lagi ke proyek penelitian. Langsung klik bab 4, hasil penelitian, dan lewati. Untuk pengerjaan bab 4-nya ini dikerjakan 2 tahap. Yang pertama hasil penelitiannya. Ini untuk hasil penelitiannya sudah selesai. Kita lanjut ke bagian pembahasan. Generate bagian 2, pembahasan. Ini bagian pembahasannya sudah selesai. Jika kalian pengen memperkaya isi pembahasannya, tinggal masuk aja ke bagian revisi, pilih pembahasan, dan perkaya isinya. Sekarang kita bisa lanjut ke bagian bab 5, penutup. Teman-teman klik aja bab 5 penutup. Dan sekarang bab 5-nya juga sudah selesai. Untuk mengunduh Microsoft Word-nya, kalian bisa unduh Word, enable editing. Dan ini file skripsi kita sudah jadi. Untuk teman-teman pengguna Microsoft Word 2015 ke bawah, kadang-kadang di bagian daftar isi ini suka tidak terbaca teman-teman. Jika tidak terbaca nomor halamannya, kalian bisa hapus daftar isinya terlebih dahulu. Masuk ke Reference, pilih Table of Content, klik Table of Content. Nanti daftar isinya bakal terbaca nomor halamannya.